yang sangat luar biasa di tengah perjuangan kita dalam menjalankan ibadah puasa. Nah, tema kali ini adalah tema yang menarik. Di sini sudah ada eh, Ibu Nila. Nah, beliau kandidat doktor dari Universitas Negeri Malang ya. Kita doakan semoga beliau lulus tahun ini. Nah, eh, hari ini kita akan mengkaji bersama berkaitan dengan self compassion atau welas asih. Nanti diawali oleh Bu Nila dan nanti ada sesi 2 dengan saya. Jadi kita belajar sama-sama untuk menyayangi diri kita di tengah gempuran kebencian orang lain. Kebencian apa ya? Self hate namanya. Kebencian terhadap diri kita dan orang lain itu sendiri. Baik rekan-rekan, tidak agar kita lanjut lagi, tidak usah berlama-lama, marilah kita buka kegiatan ini, kajian ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Secara resmi untuk batch kedua atau episode 2 berkaitan dengan kegiatan konseling talk Edupotensia secara resmi dibuka. Maka Kang Kalu. Baik Bapak, terima kasih atas sambutannya. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Nila. Nah, sebelum kita ke materi, izinkan saya untuk membacakan CV beliau terlebih dahulu. Beliau bernama Ibu Nila Jaimatus Septiana. Sekarang berprofesi sebagai dosen di IAIN Kediri. Untuk pendidikan, pada tahun 2005 mengambil jurusan bimbingan dan konseling di Universitas Negeri Malang. Pada tahun 2013 mengambil studi lanjut Magister Bimbingan dan Konseling di Universitas Negeri Malang. Dan pada tahun 2022 mengambil jurusan S3 di Universitas Negeri Malang. Nah, untuk keahlian, beliau concern di konseling kesehatan mental, psikologi pendidikan, dan psikologi perkembangan. Lalu sekarang beliau menjadi dosen di Fakultas Tarbiyah, Departemen Pendidikan Agama, dosen di bimbingan konseling. Lalu mendapatkan penghargaan LPDP pada tahun 2022 dan sekarang menjadi doktor kandidat di Universitas Negeri Malang. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Ibu Nila sudah bisa bergabung? Sudah Mas, terima kasih. Oke. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Ibu. Oh iya. Oke. Baik, Ibu untuk waktunya 45 menit ya untuk pemaparan. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ini kepada Bapak Muhajirin dan juga tim Edu Potensia yang memberikan saya kesempatan untuk sharing-sharing. Sebenarnya ini terkait dengan topik disertasi saya, Bapak ya. Jadi topik disertasi saya itu terkait dengan hatred atau kebencian seperti itu. Jadi barangkali nanti kita bisa saling sharing terkait dengan pengalaman yang kita alami juga. Karena ini kemungkinan akan dialami oleh banyak orang gitu, termasuk mungkin diri kita juga pernah mengalami. Saya mohon izin untuk share screen. Sudah nampak ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian? Oke, baik. Ini yang pertama.
Ini saya langsung saja terkait dengan topiknya, membahas tentang topiknya. Eh, jadi akan kita bahas hari ini terkait dengan bagaimana sih kita merubah self-help, self-hate menjadi self-love, seperti itu. Dan apakah keduanya ini bisa disandingkan ataukah keduanya ini memang bertentangan, seperti itu ya. Nah, mari kita sharing sama-sama. Yang pertama, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ini kita akan mengetahui dulu apa sih self-hate itu dan sejauh mana self-hate itu nanti akan berpengaruh terhadap diri kita sendiri. Nah, teman-teman, self-hate ini sendiri sebenarnya dekat sekali dengan diri kita dan bahkan kadang kita tidak menyadari bahwa kita mengalami hal itu. Nah, apa itu self-hate? Self-hate itu kritik ekstrim terhadap diri kita sendiri. Nah, ini yang biasanya sering banget kita lakukan saat-saat ini terutama. Apalagi di era globalisasi, di era teknologi dan sebagainya, apalagi era kompetisi dan sebagainya, itu membuat kita cukup banyak menerima trigger seperti itu yang membuat kita itu nanti bisa mengalami self-hate itu sendiri. Nah, kritik ekstrim itu seperti apa sih? Kadang kita tidak menyadari ketika kita terutama mengalami kegagalan gitu ya. Saya ambil satu contoh kecil, kegagalan dalam presentasi misalnya, atau kegagalan dalam ujian seperti itu. Nah, apa yang terjadi setelah kegagalan itu? Apakah kita muncul pikiran atau perasaan negatif terhadap diri kita sendiri? Apakah kita menjudge diri kita sendiri? Ataukah kita melabeli bahkan kepada diri kita sendiri? Nah, itu berkaitan erat dengan self-hate, teman-teman. Jadi, rasa tidak mampu, rasa bersalah, kemudian juga rasa rendah diri yang itu terus-menerus kita bombardir ke dalam diri kita sendiri, itu secara tidak langsung kita adalah membenci diri kita sendiri, seperti itu. Dengan melabeli hal-hal yang negatif, dengan memperlakukan diri kita secara negatif, itu tidak langsung kita adalah membenci diri kita sendiri, seperti itu. Nah, biasanya yang kita lakukan ketika kita mengalami self-hate itu sendiri, muncul self-talk atau kita berbicara kepada diri kita sendiri. Dan perkataannya itu biasanya seperti ini, wah aku udah gagal nih. Ketika kita misal gagal dalam ujian, dalam presentasi, dalam mengikuti kompetisi apapun, kayak gitu muncul self-talk yang itu sifatnya negatif setelah kegagalan itu terjadi. Misal aku gagal, aku bodoh, aku ceroboh, terus aku tidak menarik, oh aku pasti tidak mampu dan sebagainya. Ini semuanya karena aku tidak bla 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 bla. Semua label negatif yang kita ucapkan ke dalam diri kita sendiri itu merupakan self-hate yang kita alami. Dan kadang kita tidak menyadarinya bahwa kita itu sebenarnya membenci atau menolak diri kita sendiri dengan kita memberikan label-label negatif kepada diri kita sendiri. Nah, ini bukan hanya berlangsung ketika kita gagal dalam menghadapi sesuatu, tapi ketika kita juga dalam fenomena sosial, misalnya kita cenderung dijauhi oleh teman, atau mungkin kita tidak punya teman. Maka apa yang terjadi dalam diri kita, biasanya kita muncul self-talk yang negatif tuh. Misalkan, oh aku tidak terlalu menarik, mungkin mereka tidak mau sama aku karena aku kurang pandai, misalkan. Mungkin mereka tidak mau sama aku karena aku kurang cantik atau kurang ganteng atau kurang gimana kayak gitu ya. Jadi apapun yang kita bicarakan yang sifatnya itu negatif kepada diri kita sendiri, itu memicu kita itu untuk memberikan label yang itu sangat berdampak buruk dalam diri kita itu sendiri. Seperti itu. Dan banyak sekali pemicunya kenapa orang itu terkena self-hate gitu ya. Oke, sebentar. Ini mohon maaf, saya kok kurang tidak bisa next. Oke. Oke, jadi gimana sih terjadinya self-hate itu? Apa sih yang menyebabkan self-hate itu muncul seperti itu? Apakah itu tiba-tiba muncul ketika kita sudah dewasa atau ketika kita mengalami kegagalan
atau mungkin ketika kita mengalami hal-hal yang negatif aja, ataukah ada dampak yang ditimbulkan dari kejadian kita di masa lalu, seperti itu. Jadi self-hate itu terjadi karena berbagai hal. Dan self-hate itu merupakan spiral negatif terkait dengan harga diri yang buruk atau mungkin harga diri yang rendah yang dipicu oleh berbagai hal. Nah, ini beberapa hal yang bisa menyebabkan kita membenci diri kita sendiri. Yang pertama terkait dengan pengalaman negatif di masa lalu. Nah, kita juga bisa flashback ya masing-masing ya. Ketika kita kecil misalkan, barangkali ada yang masih ingat ketika kita masih kecil bagaimana orang tua kita itu men-treat kita atau bagaimana pola asuh yang diterapkan oleh orang tua kita ke kita. Misalkan nih, orang tua yang cenderung protektif, overprotective, mereka yang cenderung membatasi apapun yang mau kita lakukan seperti itu, melakukan ini disalahkan, melakukan itu dimarahin dan sebagainya. Nah, itu juga bisa berdampak ke depannya di masa sekarang, itu kita bisa membenci diri kita sendiri. Karena apa? Apapun yang kita lakukan, ujung-ujungnya kita akan berpikir, oh jangan-jangan ini salah. Atau dikit-dikit dia merasa, oh aku melakukan kesalahan seperti itu. Nah, itu yang terjadi karena pola pengasuhan di masa lalu bisa aja seperti itu. Atau mungkin perlakuan-perlakuan orang di sekitarnya, bukan hanya orang tua, tapi juga orang-orang di sekitarnya yang terlalu membatasi, terlalu banyak mengkritik, terlalu banyak menyalahkan diri kita ketika kita melakukan sesuatu, itu bisa kita bawa sampai sekarang. Sehingga kita cenderung apa-apa merasa, oh ini salah, oh ini nggak baik, oh ini nggak benar, oh apa yang kulakukan ini terlalu menyakiti orang lain, oh apa yang kulakukan ini kurang tepat dan sebagainya. Itu dampak yang iya, itu dampak yang bisa kita rasakan saat ini, seperti itu. Dan pengalaman di masa lalu bukan hanya terjadi karena pola asuh orang tua, bentuk treat dari orang lain di sekitar kita, tapi juga bisa karena trauma. Ya, misalkan di masa kecil pernah mengalami kekerasan, atau di masa kecil juga pernah mengalami ketika di masa kecil kita pernah mengalami kekerasan, mungkin pelecehan, dan sebagainya. Nah, itu membuat harga diri kita itu rendah, seperti itu yang akan kita bawa sampai saat ini. Nah, peristiwa-peristiwa traumatis itu membuat kita cenderung melabeli diri kita secara negatif. Dan secara tidak langsung kita akan membenci diri kita sendiri. Karena kita merasa, oh aku hina misalkan, oh aku tidak lebih baik dari orang lain sekarang, oh aku udah merasa kotor sekali dan sebagainya, seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu yang kita bawa sampai sekarang sehingga kita bisa membenci diri kita sendiri, seperti itu. Terus kemudian selain peristiwa di masa lalu, ada hal-hal yang berkaitan dengan self-hate yang itu terkait dengan pengalaman masa kini. Nah, ini ada kaitannya dengan relasi sosial. Misalkan kita terlalu berekspektasi terhadap diri sendiri dalam melakukan sesuatu. Misal kita memiliki target gitu ya, target untuk lulus beasiswa misalkan nih. Nah, ketika kita tidak bisa mencapai target itu, nah langsung kita melabeli diri kita sendiri tuh, menjudge diri kita sendiri. Oh, ternyata aku tidak mampu, oh ternyata aku bodoh, oh ternyata aku tidak layak. Nah, hal itu juga bentuk self-hate dalam diri kita. Nah, terus kemudian juga ekspektasi terhadap diri sendiri itu biasanya ada kaitannya dengan orang lain juga. Misalkan, oh saya pengen orang lain itu memperlakukan saya seperti ini, seperti itu, kayak gitu ya. Atau mungkin saya pengen diperlakukan orang lain itu sedemikian rupa, sesuai dengan yang saya mau. Tapi realitanya orang lain tidak memperlakukan saya seperti itu. Oh, jangan-jangan aku memang tidak layak diperlakukan seperti itu. Jangan-jangan, nah, self-talk yang muncul yang itu sifatnya negatif, itu adalah bentuk self-hate terhadap diri kita sendiri. Seperti itu. Terus kemudian ini juga ada upaya menyenangkan orang lain. Terkadang kita terlalu dalam relasi sosial ya, karena kita, terutama ini biasanya dialami oleh remaja. Karena kita seingin itu diterima di lingkungan sosial gitu ya. Nah, itu bisa kita memiliki upaya-upaya harapannya kita itu bisa menyenangkan orang lain. Tapi ternyata feedback yang kita terima itu berkebalikan gitu ya. Kita ingin menyenangkan orang lain, tapi ternyata orang lain biasa-biasa aja.
nggak sebegitu senangnya, atau mungkin ya pokoknya biasa-biasa aja, nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan kayak gitu. Oh, aku gagal nih menyenangkan orang lain. Nah, hal seperti dan itu karena bla bla bla. Nah, itu juga bentuk self hate gitu ya, teman-teman. Terus kemudian ini ada juga yang berkaitan dengan ciri-ciri kepribadian ya. Salah satunya misalkan perfeksionis. Orang yang terlalu perfeksionis biasanya kan itu memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap hasil kerjanya, mungkin terhadap relasinya, terhadap apapun yang mereka ekspektasikan seperti itu. Sebenarnya masih ada kaitannya dengan ekspektasi ya. Jadi ketika seorang perfeksionis itu berharap segala sesuatunya berjalan sesuai dengan rencana, berjalan sesuai dengan yang dia mau, meraih sesuatu yang dia targetkan dan sebagainya, namun itu semuanya tidak tercapai, nah itu biasanya akan muncul labeling-labeling juga terhadap diri sendiri. Oh, ternyata aku nggak segitu bisanya ya. Oh, ternyata aku nggak bisa manajemen ini, manajemen waktu misalkan, manajemen kerja, manajemen tugas, dan sebagainya. Nah, hal seperti itu juga termasuk self-hate gitu ya, yang menyebabkan self-hate. Terus kemudian juga membandingkan diri dengan orang lain. Tanpa sadar di zaman ini atau di era ini, kita sering banget melakukan ini gitu ya teman-teman. Jadi, oh temanku aja bisa, ini ada kaitannya dengan FOMO ya, tidak mau ketinggalan dengan orang lain gitu ya. Oh, mereka aja bisa, kenapa kok aku enggak gitu. Apalagi teman-teman kita, oh teman-temanku udah pada selesai, kok aku belum? Apakah aku ini terlalu lambat dalam berpikir, ataukah aku terlalu lelet dalam mengerjakan tugas dan sebagainya. Nah, membandingkan diri dengan orang lain dalam segala aspek gitu ya, baik dalam hal relasi sosial, dalam hal misalkan juga penampilan kah, atau mungkin pekerjaan, atau mungkin tugas dan sebagainya. Hal itu ketika terjadi terus-menerus dan mengganggu diri kita sendiri sehingga kita akhirnya melabeli diri kita sedemikian rupa atau muncul self talk yang negatif itu. Nah, itu juga bisa menjadi penyebab self-hate itu terjadi, seperti itu. Jadi banyak sekali trigger yang menyebabkan self-hate itu terjadi dalam diri kita tanpa kita sadari, gitu ya teman-teman. Jadi intinya ketika kita sudah memberikan label negatif terhadap diri kita sendiri, itu kita tidak mampu, kita tidak bisa, kita tidak diterima, dan sebagainya, secara tidak langsung, itu kita sudah membentuk perilaku membenci diri kita sendiri. Meskipun nanti ada levelnya ya, apakah membenci itu masih dalam kategori ringan ataukah memang sudah berat seperti itu ya. Oke. Nah, ini ada quotes gitu ya. Jika Anda memiliki keyakinan inti negatif tentang diri Anda tidak akan mampu memahami motif orang lain. Hal ini secara langsung dapat mempengaruhi hubungan interpersonal dan cara Anda memandang diri sendiri dalam dinamika tersebut. Nah, ini karena kita terlalu terfokus pada diri kita yang negatif gitu ya intinya teman-teman. Sehingga kita tidak mengetahui motif orang lain yang sebenarnya. Padahal belum tentu apa yang kita pikirkan itu adalah apa yang orang lain pikirkan seperti itu. Misalkan, oh aku tidak tidak ada yang mau mengajak aku ngobrol. Jangan-jangan aku nggak menarik kayak gitu. Padahal belum tentu orang lain akan berpikir seperti itu gitu. Jadi terlalu memikirkan diri negatif itu akan menghambat kita mengetahui motif orang lain yang sebenarnya gitu. Nah, terus ini teman-teman, jadi gimana sih dampaknya self-hate terhadap kesehatan mental? Jelas sekali ini akan mengganggu ya teman-teman. Self-hate itu sendiri karena kita sudah memiliki asumsi negatif tadi, yang terjadi apa? Ya, ini ada depresi, stres, cemas. Awalnya biasanya mengalami kecemasan ya, terus tidak ditangani dengan baik muncul stres, akhirnya lambat laun tidak ditangani juga akan muncul depresi. Bahkan ini yang paling parah menyebabkan perilaku bunuh diri gitu ya. Jadi ini damage banget ya self-hate itu ternyata. Terus kemudian ada juga ini dampak lainnya yang ada kaitannya dengan relasi sosial juga. Yang pertama ini hubungan kita dengan diri kita sendiri, karena kita sering bertentangan nih dengan diri kita sendiri. Karena kita sudah banyak memberi label terhadap diri kita sendiri, padahal yang harusnya kita lakukan itu berkebalikan, seperti itu. Misalkan kita mau ikut kompetisi A, tapi karena kita sudah punya label sendiri,
terhadap diri kita sendiri, apakah kita mampu ataukah kita tidak mampu, nah itu bisa menghambat perkembangan diri kita sendiri seperti itu. Terus kemudian di tempat kerja jelas sekali karena kalau kita itu memiliki kebencian terhadap diri kita sendiri, jangankan orang lain, kita sendiri aja nggak bisa menerima, bagaimana orang lain akan menerima seperti itu. Dan ini biasanya seperti ini teman-teman, ketika kita ini memiliki relasi sosial, tapi sedangkan diri kita saja tidak bisa menerima diri kita sendiri gitu ya. Kita akan cenderung muncul perilaku semacam memiliki prasangka gitu terhadap orang lain. Jadi prasangka itu sangat berkaitan erat dengan kebencian, baik itu kebencian terhadap diri sendiri ataupun kebencian terhadap orang lain. Karena prasangka yang muncul itu juga akan berpengaruh terhadap relasi sosial. Misalkan di tempat kerja, kok aku nggak pernah dapat apresiasi dari teman-teman, kok aku nggak pernah dapat apresiasi dari pimpinan, apakah kinerjaku buruk? Nah, yang nanti akhirnya lambat laun diikuti dengan perilaku kerjanya asal-asalan, misalkan seperti itu. Atau mungkin ketika kuliah, kok aku nggak pernah mendapatkan nilai yang bagus dari dosen, misalkan. Atau kok aku nggak pernah mendapat apresiasi dari teman-teman yang lain, kayak gitu. Nah, lambat laun itu akan diikuti dengan perilaku kita yang menjauh dari orang lain, atau mungkin juga malas-malasan ketika kuliah, kayak gitu. Terus juga selain di tempat kerja juga di situasi sosial ya, dengan teman-teman, terus kemudian juga hubungan keluarga, kalau memang itu ada kaitannya dengan keluarga juga. Karena memang tadi salah satu penyebabnya adalah gimana keluarga itu men-treat kita gitu ya, sehingga self-hate itu muncul. Terus kemudian juga ada katanya dengan hubungan asmara ya. Terus yang terakhir ini ada kaitannya juga dengan bagaimana cara kita nanti akan mengambil keputusan. Karena kita itu terlalu banyak memberikan label sehingga kadang kita itu ragu dengan diri kita sendiri. Misalkan kita mau mengambil jurusan A di suatu perguruan tinggi. Nah, nanti di situ akan ada self-talk tuh, apakah aku nanti mampu? Kayaknya aku nggak mampu deh. Kayaknya itu nanti akan berat deh. Apakah nanti aku bisa lulus tepat waktu dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu yang muncul karena itu tadi teman-teman, ada trigger sebelumnya. Kayak gitu ya. Sehingga kita sulit untuk mengambil keputusan. Bahkan keputusan terkecil sekalipun, biasanya nanti misalkan salah satu hal yang kecil yang bisa kita ambil ya, memilih baju aja. Memilih baju ketika kita dihadapkan dengan berbagai pilihan, biasanya kita akan kesulitan milih, oh kayaknya ini nggak cocok deh buat aku. Kayaknya baju ini gimana-gimana deh, kayak gitu. Misalkan baju itu tuh terlalu membuat aku seperti ini, seperti itu. Jadi segala macam persepsi terhadap benda ataupun orang lain ataupun fenomena dan sebagainya itu terhadap diri kita sehingga kita memiliki label negatif. Nah, itu sangat berdampak buruk gitu ya teman-teman, terutama dalam mengambil keputusan dalam hal sekecil apapun gitu. Nah, terus karena tujuan kita nanti adalah untuk membawa self-hate itu sendiri menjadi self-love gitu ya, maka kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu nih teman-teman. Self-hate itu apa sih? Dan gimana cara kita mengidentifikasi diri? Apakah kita memiliki self-hate gitu ya? Jadi ciri umumnya yang biasanya kita temuin ketika kita membenci diri kita sendiri adalah negatif self-talk gitu ya. Jadi kita memiliki ngobrol dengan diri kita sendiri tapi negatif terus yang kita sampaikan terhadap diri kita sendiri. Aku bodoh, aku tidak pandai bergaul, aku terlalu malas, aku tidak mampu dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu ya, negatif self-talk itu sendiri itu merupakan ciri umum yang dapat kita identifikasi sebagai self-hate gitu ya teman-teman. Lalu ini perilaku-perilaku yang lebih spesifik, ragu terhadap diri sendiri, sering ragu terhadap diri sendiri gitu ya. Ada batasannya juga ya teman-teman ketika kita ragu pada diri sendiri, apakah memang itu hal yang benar-benar urgent atau memang ragu itu sering kali terjadi gitu ya. Jadi kalau kita mengalami self-hate itu cenderung pada perilaku yang sangat sering kita ragu terhadap diri kita sendiri gitu ya. Kita takut melakukan salah,
kita takut kalau tindakan kita ini nanti dicemooh, kita takut bla 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 kayak gitu ya. Ini hal kecil yang sering saya temuin di kelas ketika mengajar itu adalah ketika saya meminta mahasiswa saya untuk berpartisipasi gitu ya. Awalnya tidak ada sama sekali gitu ya. Dan ternyata setelah saya telisik lebih jauh, tanya-tanya lebih jauh, kenapa kok kesulitan untuk berpartisipasi, apa yang ada di pikiran kalian seperti itu. Ada yang menjawab, saya takut pertanyaan saya nanti diketawain sama teman-teman. Saya takut pertanyaan saya nanti nggak berbobot. Nah, itu secara langsung itu membuat diri kita sendiri self concept kita itu negatif kepada diri kita sendiri dan juga memiliki prasangka terhadap orang lain padahal itu belum terjadi seperti itu. Terus kemudian juga selain ragu pada diri sendiri ada yang namanya impostor syndrome. Jadi ini semacam kita itu seolah tidak mempercayai diri kita bahwa kita itu bisa berprestasi kayak gitu ya. Dan bahkan dampaknya itu seperti kita menipu diri kita sendiri gitu. Kita menipu orang lain seperti itu. Padahal apa yang kita capai itu benar-benar atas usaha saya. Nah, misalkan seperti ini, suatu ketika saya mendapatkan nilai 100 gitu ya dalam sebuah ujian. Tapi ketika kita membenci diri kita sendiri, itu saya nggak percaya, oh mungkin nilai 100 ini karena memang kebetulan aja gitu. Karena kayaknya saya nggak sepandai itu deh. Nilai ini bukan kemampuanku yang segini kayak gitu. Jadi dia meragukan dirinya sendiri untuk berprestasi, padahal sebenarnya dia mampu kayak gitu. Dan bahkan cenderung dia merasa menipu orang lain dengan prestasinya itu kayak gitu. Wah, aku telah menipu orang-orang di sini karena prestasiku ini sepertinya bukan kemampuanku yang sebenarnya. Nah, itu terlalu mengunderestimate diri sendiri gitu ya. Terus kemudian paranoia ini ada kaitannya dengan orang lain. Jadi kita terlalu berpikir bahwa orang lain itu berpikir negatif terhadap saya kayak gitu. Nah, ini sering kali terjadi. Padahal hal tersebut itu belum tentu yang dipikirkan orang lain seperti itu. Jangan-jangan orang lain menganggap saya bodoh. Jangan-jangan orang lain menertawakan saya di belakang saya. Jangan-jangan orang lain bla bla bla. Nah, hal-hal seperti itu seringkali terjadi ya teman-teman. Padahal hal itu belum tentu benar adanya gitu ya. Terus kemudian identifikasi self-hate yang lain itu terkait dengan rasa tidak berharga, rasa malu, dan rasa bersalah yang berlebihan. Jadi apa-apa dikit merasa, oh aku nggak mampu, oh aku bersalah nih, oh aku bla bla bla. Pokoknya hal-hal itu sering kali dilakukan dan itu secara berlebihan gitu ya, menyalahkan diri sendiri, menganggap diri sendiri itu rendah, tidak berharga dan sebagainya. Dan itu terus-menerus, maka itu adalah tanda-tanda bahwa kita mengalami self-hate gitu ya. Terus kemudian yang terakhir ini seringkali membanding-bandingkan gitu ya. Oh jadi banding-banding ke gitu ya. Jadi membanding-bandingkan ini secara tidak langsung kadang kita tidak menyadari bahwa kita itu sering membanding-bandingkan diri dengan orang lain gitu ya. Dalam segala aspek yang sudah pernah kita bahas tadi. Entah itu membandingkan dalam hal prestasi, entah itu membandingkan secara fisik, entah itu membandingkan karir dan sebagainya. Apapun yang kita bandingkan dengan orang lain, yang ujung-ujungnya kita melabeli negatif diri kita sendiri, itu berarti kita membenci diri kita sendiri gitu ya. Pokoknya muncul-muncul negatif self-talk lah, itu tanda-tanda bahwa kita membenci diri kita sendiri. Dan coba di antara ini tadi apakah banyak yang sering mengalaminya di antara kita gitu ya. Kadang kita mengalaminya tapi ya kita tidak menyadari gitu. Coba dipertanyakan terhadap diri kita sendiri ya teman-teman. Nah ini ada yang ketawa-ketawa sepertinya pernah mengalami ya Mbak ya. Nah oke. Pernah, Bu. Oke, Sering. good. Ya, saya apresiasi dengan kejujurannya gitu ya. Jadi dari sini kita tahu ya bahwa kita ini ternyata perilaku kita selama ini itu cenderung banyak juga yang menuju pada kita membenci diri kita sendiri. Meskipun itu belum terlalu ekstrim gitu ya, tapi itu indikasi-indikasi awal yang harus kita waspadai biar tidak berdampak panjang ke depannya gitu ya. Oke.
Oke, sekarang kita beralih ke self love. Tadi sudah dibahas apa itu self hate, dampaknya apa, penyebabnya apa, dan gimana sih cara kita membuat self hate itu menjadi self love gitu ya. Kita harus tahu dulu nih self love itu apa. Sebenarnya konsep terkait dengan self love itu sudah berabad-abad yang lalu gitu ya. Sejak zaman filsuf Aristoteles, Plato itu juga sudah apa ya, bukan mengekspor tapi sudah mengenalkan gitu ya, mengenalkan terkait dengan konsep self love gitu ya. Terus kemudian ini saya ambil definisi self love dari tokoh yang familiar dengan kita, yaitu Erich Fromm. Nah, cinta itu adalah sebuah seni, ya, sebuah sikap atau serangkaian kapasitas yang perlu dikembangkan untuk menjalani kehidupan yang berkembang. Jadi ini sebuah jawaban dari hiruk pikuk kehidupan ini yang memang banyak sekali kita stres, banyak sekali kita merasa cemas di dalam hidup, maka love ini adalah jawabannya gitu ya. Love itu bisa kita rasakan dari dalam diri kita sendiri ataupun mungkin dari orang lain, dan itu dianggap sebagai obat mujarab untuk menyembuhkan berbagai penyakit mental juga, kecuali yang udah ini ya, apa namanya, akut gitu ya. Terus ini ada kapasitas untuk mencintai diri sendiri, didasarkan pada 4 kapasitas. Yang pertama ini ada kaitannya dengan kepedulian gitu ya, kepedulian, tanggung jawab, rasa hormat, dan juga pengetahuan. Kalau kita peduli atau kita cinta terhadap diri kita sendiri, otomatis kita akan peduli dong dengan diri kita sendiri. Kalau kita peduli, otomatis kita akan meminimalisir tindakan yang menyakiti diri sendiri, gitu kan ya. Misalkan, kalau saya mengetahui diri saya tidak suka, atau yang lebih simpelnya misalkan gini deh, ketika kita gagal dalam ujian gitu ya, daripada kita berpikir, oh aku tidak mampu nih, kan lebih baik sepertinya aku perlu belajar lagi dan next time aku akan mencoba lagi. Nah, seperti itu. Itu bentuk cinta terhadap diri kita sendiri. Maka barangkali yang kita semuanya ya, termasuk saya juga ya, ini sebenarnya nasihat ya. Ketika negatif self talk itu muncul, segera di-counter dengan hal-hal seperti itu. Daripada kita memikirkan orang lain yang tidak tentu berpikir seperti itu, baiknya aku memperbaiki diri dulu deh, kayak gitu. Misalkan apa yang kurang dan sebagainya. Atau mungkin aku tetap bersikap baik aja deh, terlepas dari mereka punya pikiran seperti apa ke aku, kayak gitu. Atau aku berpartisipasi aja lah, toh belum tentu juga mereka akan menertawakan aku, toh belum tentu juga mereka paham juga gitu ya. Jadi segera kita counter dengan hal-hal seperti itu. Terus kemudian tanggung jawab terhadap diri kita sendiri, apa yang kita butuhkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan dan sebagainya, kita sepenuhnya bertanggung jawab terhadap itu ya teman-teman. Nah, ini terutama tanggung jawabnya adalah karena ini kaitannya dengan self-hate ya. Self-hate ini membenci diri kita sendiri, maka kita harus bertanggung jawab penuh bagaimana self-hate ini tidak berlanjut gitu ya, tidak berangsur-angsur membuat kondisi kita memburuk kayak gitu kan ya. Terus respect, rasa hormat terhadap diri kita sendiri. Kita menghargai diri kita sendiri dengan sering mengafirmasi misalkan, oh aku bisa, misalkan aku mampu kok, oh aku bisa kok bergaul, oh aku bisa kok bla 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 dan sebagainya, aku mampu, aku juga bahagia dan sebagainya. Jadi bentuk respect sebelum kita tunjukkan ke orang lain itu hendaknya kita tunjukkan dulu nih ke diri kita sendiri, kayak gitu. Nah, setelah itu otomatis biasanya ketika kita sudah melakukan respect terhadap diri kita sendiri, biasanya orang lain juga akan respect ke kita, gitu ya. Jangan merendahkan diri. Nah, misalkan kita tidak perlu terlalu merendahkan diri hanya untuk diterima di lingkungan sosial. Kita harus respect juga terhadap diri kita. Kalau orang lain tidak mau menerima kita, oh mungkin itu tidak sesuai dengan diriku kayak gitu. Oh, aku harus mencari lingkungan atau circle yang lebih sesuai dan bisa membuatku lebih berkembang. Tidak ada masalah ketika kita tidak diterima di circle yang satu, kita bisa berada di circle yang lain yang lebih sesuai dengan diri kita, misalkan seperti itu. Terus juga ada pengetahuannya, kita juga bisa
membekali dengan pengetahuan-pengetahuan untuk diri kita sendiri. Tujuannya untuk apa? Ya untuk mengembangkan diri kita ya. Karena kita butuh pengetahuan untuk melakukan berbagai macam hal. Bukan hanya untuk hubungan sosial, karir, tapi juga untuk relasi sosial, membangun relasi sosial. Maka dengan membekali kita dengan pengetahuan yang lebih, itu akan bisa memunculkan penghargaan diri yang lebih juga, kepercayaan diri, dan sebagainya. Dan itu sangat berguna untuk menangkis self-hate itu sendiri. Dan mengembangkan self-love gitu ya. Terus, oke, next. Nah, ini juga ada petuah bijak dari Eric Fromm dan juga Sorokin ya teman-teman. Mereka yang tidak bisa mencintai dirinya sendiri, tidak bisa juga mencintai orang lain. Namun mereka yang mengabaikan orang lain, tidak bisa mencintai dirinya sendiri. Jadi saling timbal balik gitu ya teman-teman. Intinya sebelum kita mencintai orang lain, kita cintai dulu nih diri kita sendiri. Apakah kita sudah memperlakukan diri dengan baik? Gitu. Jangan-jangan kita terlalu memperlakukan orang lain dengan baik, tapi kita menyengsarakan diri sendiri. Wah, itu nggak fair ya, teman-teman. Jadi, self-love itu harus seimbang. Orang lain senang, kita juga senang. Gitu ya. Intinya jangan memaksakan diri untuk membuat orang lain senang sebelum kita sendiri juga senang. Gitu ya. Bukan bermaksud egois, tapi kita harus seimbang, setara. Gitu. Terus, itu juga ada kebalikannya. Kalau namun mereka yang mengabaikan orang lain juga tidak bisa mencintai dirinya sendiri. Jadi saling timbal balik ternyata teman-teman. Kita respect itu kepada diri sendiri dan juga orang lain, gitu ya. Kalau terlalu respect terhadap diri sendiri itu nanti jatuhnya juga nggak bagus. Bisa masuk ke narsistik dan sebagainya gitu ya. Dan itu juga impact-nya nggak bagus ke relasi sosial gitu. Terus kemudian, bagaimana sih cara mengubah self-hate ini menjadi self-love gitu ya? Yang pertama ini adalah self-compassion, mengasihi diri kita sendiri. Jangan terlalu banyak menjudge diri kita sendiri. Siapa sih, orang lain aja nggak mau dijudge loh, kenapa kok kita harus menjudge diri kita sendiri, kayak gitu kan. Seringlah memaafkan diri sendiri. Ketika kita membuat kesalahan, oh it's okay, kita bisa memperbaiki next time gitu ya. Jangan langsung berlarut-larut, oh aku nggak bener ini, oh aku salah ini, oh aku berarti nggak mampu ini dan sebagainya. Nah, itu harus segera di counter ya. Ketika kita melakukan kesalahan, kita harus memaafkan diri kita sendiri gitu ya, memaafkan diri kita sendiri dengan berusaha untuk memperbaiki ke depannya, dan kita pasti bisa melakukan itu gitu loh ya. Terus kemudian juga mendefinisikan ulang diri kita sendiri. Kita harus membentuk konsep diri kita sendiri yang positif, yang awalnya misalkan aku tidak mampu, aku bodoh, aku kurang menarik dan sebagainya, itu harus segera di counter juga. Kita harus membentuk diri kita yang lebih positif lagi. Oh, aku mampu kok, aku bisa belajar kalau misalkan aku nggak bisa. Kalau aku mendapatkan nilai kurang misalkan, aku bisa memperbaiki. Kalau misalkan kurang bisa berinteraksi dengan orang lain, oh aku bisa belajar juga kok. Misalkan keterampilan komunikasi, keterampilan berempati dan sebagainya. Jadi tidak berhenti sampai negatif self-talk itu muncul, harus segera di counter dengan hal-hal yang positif yang bisa kita masukkan dalam diri kita gitu ya. Terus kemudian ini positif self-talk, jadi untuk mengcounter negatif self-talk itu tadi ya teman-teman. Terus kemudian jujur dengan perasaan, kalau memang kita tidak baik-baik aja, ya kita jujur gitu ya. Kalau memang kita membutuhkan orang lain, ya kita cari orang lain yang bisa dipercaya gitu ya. Nah, kita bisa mengutarakan perasaan ketika kita misalkan setelah mengalami kegagalan dan itu muncul pikiran-pikiran negatif, barangkali teman kita yang kita ajak ngobrol itu bisa membantu mengcounter ketika kita sendiri tidak mampu kayak gitu ya. Tapi yang penting kita jujur dulu kalau kita memang mengalami kecemasan, kita mengalami kegelisahan, kesedihan karena kegagalan dan sebagainya, kita yang penting jujur dulu gitu. Terus tapi jangan berhenti sampai di situ. Setelah jujur harus ada counternya seperti apa atau follow up-nya seperti apa. Terus kemudian kita bisa terbuka namun terkendali. Nah, ini maksudnya ya itu tadi teman-teman, ketika orang lain mungkin memuji kita atau orang lain memberikan masukan ke kita dan sebagainya, kita tanggapi secara positif gitu ya. Tapi tidak berlebihan juga gitu ya. Terus misalkan lagi ketika
ketika ada apa ya, kita butuh seseorang untuk dicurhati, ya kita ya curhat aja seperti biasanya. Tapi ya kita harus mengontrol diri, kan ada batasan-batasan mana yang harus disampaikan ke orang lain, mana yang harus kita keep gitu ya. Memang kalau bagian terberatnya itu memang harus kita share, ya kita share aja untuk mendapatkan feedback positif. Dan catatannya harus orang yang dipercaya, karena kalau kita bercerita kepada orang yang tidak bisa dipercaya, nah itu akan memperparah keadaan kita gitu ya. Terus, nah apa aja sih manfaat self love terhadap diri kita? Jelas sekali ya teman-teman, self love itu sangat-sangat bermanfaat terhadap diri kita sendiri. Kesehatan mental kita lebih baik karena kita sudah terhindar dari yang namanya cemas, stres, depresi. Apalagi tindakan bunuh diri itu udah paling akhir ya, nggak sampai ke situ. Sebelum sampai ke situ, kita harus bisa antisipasi dengan mengcounter negatif itu tadi menjadi positif self love. Terus kemudian kita juga bisa meningkatkan harga diri dan juga rasa percaya diri kita. Kita juga bisa memperkuat relasi yang awalnya kita banyak sekali prasangka terhadap orang lain yang tidak tentu. Ini kita ubah mindset kita sehingga kita bisa memiliki relasi yang positif terhadap orang lain. Kita punya asumsi positif terhadap orang lain, itu sangat berguna untuk diri kita sendiri. Terus kemudian juga meningkatkan kebahagiaan dan kepuasan hidup. Nah, bukankah ini yang kita cari ya teman-teman? Kebahagiaan dan kepuasan hidup. Daripada berkutat dengan hal-hal yang negatif terhadap diri kita sendiri, masa kita tega menyakiti diri kita sendiri kan? Nah, lebih baik kan kita kembangkan aja self love gitu tadi ya, dengan berbagai cara tadi. Itu harapannya memang kita bisa bahagia setelah kita mengembangkan self love itu sendiri. Itu teman-teman. Oke, ini kata-kata yang terakhir di sesi ini ya teman-teman. Never forget to love yourself. Jadi jangan sampai lupa untuk mencintai diri kita sendiri, terutama sebelum mencintai orang lain. Dan setelah kita mencintai diri kita sendiri, cintai orang lain. Jangan sampai mencintai diri kita sendiri, tapi tidak mencintai orang lain, itu akan sama aja gitu ya. Jadi cintai diri kita terlebih dahulu, cintai orang lain ya. Kita akan mendapatkan manfaat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Gitu ya teman-teman. Dan thank you for listening. Teman-teman semuanya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang sudah saya sampaikan. Tidak banyak, tapi mudah-mudahan bisa diterima gitu ya. Itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pemaparan materi yang telah disampaikan mengenai ulas asik pada diri untuk peserta atau Bapak Ibu yang mengikuti konseling untuk kali ini. Yang ingin bertanya nanti kita akan sediakan di akhir pemaparan materi. Dan untuk materi yang kedua, sekarang oleh Bapak Muhammad Muhajirin. Sebelumnya, izinkan saya membacakan CV mengenai beliau. Bernama Muhammad Muhajirin, MPD Kons, dan merupakan direktur di Edupotensia. Untuk keahlian, beliau concern di bidang training, konseling, coaching, dan hipnoterapi. Lalu untuk pendidikan, pada tahun 2013, sarjana pendidikan dalam bidang bimbingan dan konseling di Universitas Pendidikan Indonesia. Pada tahun 2015, magister pendidikan dalam bidang bimbingan dan konseling Universitas Pendidikan Indonesia, lulus di tahun 2018. Dan pada tahun 2021 mengikuti pendidikan profesi konselor di Universitas Negeri Padang. Lalu pada tahun 2023 mengikuti sertifikasi tester assessment IBKIN di Universitas Negeri Malang. Mungkin segitu. Berikut yang bisa saya sampaikan. Pak Muhajirin, apakah sudah siap? Oke, tayangan saya sudah ada, Kang Galuh. Ada, Pak. Baik. Mbak Nila, saya izin melanjutkan ya. Saya panggilnya Mbak aja. Oke, monggo Bapak. Ya, jadi tadi sebagian sudah dibahas berkaitan dengan self compassion. Nah,
Jadi betul teman-teman, saya akan lebih masuk pada cara mengubah narasi buruk menjadi narasi yang berdaya. Jadi ketika teman-teman berpikir apa itu self compassion atau welas asih, mungkin kita simulasi sebentar. Nah, ketika Anda melihat gambar ini, orang itu akan ada pada dua sisi biasanya. Nah, biasanya ketika Anda memilih baju itu, maka sudut pandang Anda apakah lebih cenderung pada ini baju cocok nggak ya buat saya? Nah, biasanya kan kita lihat tengok kanan, kiri, kemudian kita nanya kepada teman kita, betul nggak? Nah, Kang Galuh kayak gitu nggak ya? Jadi ketika milih baju, milih jas, milih jaket, kira-kira cocok nggak untuk diri saya? Nah, maka dengan seperti itu, kita itu sebenarnya adalah dalam kehidupan kita itu, kita sebenarnya mengikuti pandangan orang lain. Mengikuti pandangan orang lain. Jadi narasi ini diciptakan kepada diri kita berdasarkan sudut pandang orang lain. Sangat jarang kita bertanya pada diri kita sendiri, misalkan mengenai bagaimana penampilanku menggunakan baju ini. Nah, gimana ya penampilan saya menggunakan baju ini? Cantik tidak, ganteng tidak, tapi kepada diri sendiri gitu. Sehingga sudut pandang kepada diri sendiri ini jarang kita lakukan, tapi kita menitik beratkan pada sudut pandang orang lain yang masuk pada diri kita. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman, berikutnya seperti apa? Jadi, bagaimana narasi terbentuk? Pertama, diri kita itu melakukan apa yang disebut sebagai monolog. Monolog itu menceritakan kisah tentang diri kita kepada diri kita dan kepada orang lain, atau kisah orang lain kepada diri kita. Nah, misalkan contoh seperti ini. Ketika kalau tadi Bu Nila atau Mbak Nila mencontohkan tentang gagal presentasi ya. Nah, atau misalkan ketika maju ke depan kita itu ditertawakan oleh orang lain. Maka diri kita itu akan melakukan monolog pada diri kita. Misalkan seperti ini. Oh iya, saya itu adalah orang yang gagal. Saya itu orang yang bodoh. Maka di momen yang lain ketika maju ke depan atau presentasi, itu akan muncul lagi, cerita itu akan membekas. Oh iya, saya adalah orang yang salah, saya adalah orang yang tidak berguna dan segala macam. Itu muncul dalam pikiran bawah sadar. Nah, cerita tersebut ketika kita mengkonfirmasi ke orang lain, oh, direkam ternyata. Nah, direkam ini prosesnya adalah ada penonton dalam kehidupan kita itu, yaitu siapa saja orang terdekat kita, mungkin pasangan kita, kemudian rekan-rekan kita, ataupun yang lain. Nah, ketika merekam ini, yang terjadi adalah apa ya? Jadi filmnya itu ceritanya panjang gitu. Jadi bisa monolog dan bisa dialog. Kemudian diri kita itu akan melihat pada diri kita kembali. Nah, setelah ada respon dari orang lain, misalkan ditertawakan atau dimarahin sama dosen misalkan. Punten ya, misalkan dasar kamu bodoh, presentasi gitu aja nggak bisa. Nah, maka rekaman itu akan terus terputar dalam pikiran bawah sadar kita dan memunculkan tafsiran terkait dengan makna yang hidup. Oh iya, saya adalah orang yang bodoh, saya adalah orang yang gagal, dan seterusnya seperti itu. Dan itu menimbulkan pemahaman. Nah, kalau menurut pendekatan counseling cognitive behavior therapy, ini bisa menimbulkan yang disebut sebagai irrational belief. Jadi, keyakinan yang tidak rasional. Nah, pemahaman ini lebih cenderung pada pemahaman kesalahan terhadap potensi dirinya itu menjadi semakin tertutup gitu. Nah, memandang dirinya itu kalau yang tadi seperti oke, ini terbuka ya. Nah, kalau ini tertutup. Dan dia fokus pada problem dirinya, yaitu kata-kata yang bodoh tadi, self talk tadi. Dan ketika kata-kata bodoh itu muncul dalam pikiran, maka akan menjadi pikiran otomatis dan menciptakan makna. Situasinya maju ke depan atau bertemu dengan dosen, maka pikiran yang muncul adalah saya bodoh. Maknanya ketika bodoh, perasaannya adalah
takut, menimbulkan perasaan takut dan kecemasan. Perilakunya adalah dia tidak bisa melakukan apa-apa ketika presentasi atau berhadapan dengan dosen. Nah, seperti itu teman-teman yang terjadi ketika kita menciptakan narasi dalam hidup kita. Jadi kuncinya di sini. Nah, baik teman-teman, berikutnya adalah bagaimana emosi negatif mengendalikan hidup Anda. Jadi teman-teman, kalau teman-teman belajar tentang struktur teori kepribadian Sigmund Freud, nah Sigmund Freud membagi level kepribadian itu menjadi 3, atau kalau teman-teman sering kenal itu ada teori pikirannya. Yang pertama ada level conscious mind atau critical area. Nah, di critical area ini itu pikiran sadar bahwasanya kita melakukan menganalisa dan segala macam, itu fungsinya seperti itu. Yang kedua itu adalah subconscious. Nah, di bawah pikiran ini ada yang disebut sebagai area untuk memfilter itu. Dan yang terakhir itu adalah pikiran bawah sadar, yaitu menyimpan skema kognitif dan memori emosi. Nah, itu semuanya berkembang dan hidup mulai dari kita masa kecil, remaja, dewasa, dan nanti sampai kita akhir hayat. Dan itu menciptakan pola. Nah, ini saya contohkan yang tadi ya, hampir mirip seperti dengan Bu Nila. Pertama, memori pengalaman ini akan muncul lagi dalam situasi. Situasi misalkan maju ke depan kelas. Kemudian menimbulkan suatu pikiran, yaitu saya tidak bisa dan pasti saya disalahkan. Nah, ketika pikiran ini muncul, maka akan menimbulkan perasaan, yaitu perasaannya cemas dan khawatir. Dan ini yang membuat narasi buruk itu semakin menguat terhadap diri kita. Dan kemudian dari narasi yang tercipta dalam pikiran kita dan diri kita itu nanti muncul sebagai tindakan. Tindakannya mungkin tidak sekolah, tidak melakukan presentasi, atau menghindari ketemu dosen yang mengatakan tadi ya, misalkan kamu bodoh atau kamu tidak bisa. Nah, jadi pola ini akan muter terus. Nah, kalau pola ini tidak diputuskan, maka hal ini akan menjadi apa ya, yang tadi disebut menyakiti diri sendiri, kemudian berujung pada resiko bunuh diri dan segala macam. Intinya mental yang tidak sehat itu akan mengarah ke sana. Nah, self compassion atau ulas asih ini pada dasarnya adalah bagaimana kita terbuka, tergerak, bahwasanya kita memaknai bahwa penderitaan itu ya memang bagian dari kehidupan gitu. Dan itu umum ya, umum. Bahwasanya orang hidup atau kita sebagai manusia, kita mengalami apa yang disebut sebagai kesulitan, ujian, yaitu adalah wajar. Karena apa? Karena kita manusia, bukan kita robot. Kalau misalkan kita robot, Anda mengenal kecerdasan buatan, dia tidak akan merasakan perasaan dan segala macam. Hidupnya itu akan mudah saja. Nah, ini ada 2 konsep yang saya ambil berkenaan dengan self compassion tadi. Jadi menurut Gilbert itu welas asih atau self compassion didefinisikan sebagai kebaikan dasar ya. Jadi dengan kesadaran mendalam akan penderitaan diri sendiri dan orang lain, dan dengan keinginan untuk meringankannya. Jadi konsep mindfulness atau keinginan untuk meringankan itu yang akan menjadi kunci sukses Anda sebagai konselor, Anda sebagai seorang psikolog atau psikiater atau apapun, atau kita membantu diri kita. Maka kuncinya adalah kita memiliki keinginan untuk meringankan penderitaan tersebut. Nah, kalau menurut Christine Neff ini, ulas asih merupakan sesuatu yang terbuka dan tergerak oleh penderitaan. Kemudian dia mengkonversikan pengalaman kehidupannya menjadi perasaan peduli. Peduli ini baik untuk diri sendiri, kemudian dia bersikap pengertian, tidak menghakimi terhadap kekurangan atau kegagalan diri sendiri, dan menyadari bahwa pengalaman sendiri adalah bagian dari pengalaman bersama sebagai pengalaman manusia atau manusiawi. Jadi intinya ketika kita menghadapi situasi sulit, kita muncul kesadaran dan mau untuk meringankan beban tersebut. Itu yang disebut sebagai welas asih, itu seperti itu. Kita tidak terkungkung pada beban, keluhan. Tetapi kita sebaliknya. Kita mau meluangkan waktu, mengasihani diri, kemudian menyayangi diri, sehingga bukan
kita selalu menuruti pengkritik diri kita, tapi kita berkebalikan, menjadi bagian dari bijaksana untuk diri kita. Nah, ada beberapa hal yang penting dari welas asih ini. Mengapa welas asih penting, teman-teman? Nah, ini juga bagian yang mungkin kita bisa diskusikan ya. Pertama, ketika Anda memiliki welas asih, itu kita bisa bangkit kembali dengan cepat. Ada yang disebut sebagai teori bounce back. Nah, teori bounce back di sini adalah resiliensi ya. Jadi ketika teman-teman mengalami tekanan, ini coba bayangkan ini adalah sebuah balon. Balon ini kita tekan ke dalam air, tekan, kemudian yang terjadi adalah muncul lagi ke permukaan. Maka dengan welas asih kita akan kembali lagi muncul ke permukaan ketika ada masalah. Dengan cepat. Kemudian mengurangi resiko depresi, mengurangi resiko anxiety atau kecemasan, kemudian mengurangi perenungan yang tidak produktif. Jadi apa ya bahasanya itu merasa insecure ya. Perenungan yang tidak produktif ini insecure. Nah, bahkan bisa membantu kita untuk mencapai tujuan dan meningkatkan keterampilan kita, bahkan memotivasi untuk mencapai tujuan dalam hidup kita. Nah, ini yang perlu menjadi pegangan mengapa welas asih ini penting dalam kehidupan kita. Nah, komponen welas asih itu ada 3, teman-teman. Yang pertama adalah mindfulness, penuh perhatian. Jadi, jangan katakan diri Anda ada ketika Anda bersama orang lain, tapi pikiran Anda itu ada di mana-mana. Misalkan contoh, ketika kita berada di suatu kelas, kemudian pikiran kita itu ada di tempat lain gitu, tidak di kelas tersebut. Maka itu yang disebut sebagai kita tidak memperhatikan diri kita. Kedua, kita kurang memperhatikan hal-hal terkecil yang kadang-kadang itu terlewatkan. Nah, misalkan contoh, diri ini adalah orang yang berjuang, diri ini adalah orang yang penuh semangat. Diri ini bisa mencapai pencapaian tertentu sampai pada titik ini. Contoh, misalkan bagi Anda yang mahasiswa, alhamdulillah saya sudah lulus SMA dan sekarang berkuliah. Sebentar lagi akan lulus menjadi calon seorang sarjana. Yang S2, kita sebagai dosen. Oh, sekarang sudah S2. Bersiap menjadi S3. Nah, itu adalah hal-hal ketika kita mindful, maka itu akan menjadi hal yang menjadi bahan bakar untuk menjadi welas asih. Kemudian yang kedua itu adalah self-kindness. Nah, self-kindness ini yaitu kebaikan diri. Di dalam proses monolog tadi, teman-teman, kita itu kadang-kadang melakukan self-kritik terhadap diri kita itu terlalu banyak. Ya. Sehingga muncul apa? Muncul perfeksionis. Perfeksionis itu muncul akibat bukan karena keinginan yang tinggi, ya. Tetapi yang saya pahami itu adalah banyak diri kita mengkritis bagian-bagian diri kita. Sehingga kita itu bertanya, apakah saya pantas untuk dicintai? Apakah saya pantas untuk mencintai? Tapi dia atau bagian diri itu dia lupa bahwasanya ada bagian diri yang lain yang orang belum tentu bisa untuk melakukan itu. Nah, itu yang disebut sebagai kebaikan diri. Ada bagian-bagian diri kita yang baik-baik. Nah, jadi berhenti stop untuk menjudge diri kita dari sudut pandang negatif terus. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah common humanity. Common humanity itu adalah kita itu bagian dari manusia yang lain, teman-teman. Sama. Jadi ketika kita berpikir bahwasanya, oh iya, saya itu mengalami penderitaan, kegagalan dalam hidup. Kenapa ya saya itu nggak punya uang saku untuk kuliah? Atau misalkan kenapa orang lain, orang tua aja mampu-mampu, tapi saya berasal dari orang yang kurang mampu, atau kalau mau jajan itu harus nyari dulu, harus jadi tukang parkir dulu atau yang lainnya. Ya itu adalah bagian dari humanity. Kita tidak akan mungkin lepas dari masalah. Saya yakin orang terkaya di dunia ini juga punya masalah. Tapi pada levelnya sendiri kan, nggak mungkin kita membandingkan masalah kita dengan masalah orang lain. Nah itu problemnya. Baik,
ini saya langsung saja ya kepada tips dan triknya. Nanti ada juga apa tuh namanya exercise-nya atau latihannya. Jadi yang pertama, stop. Yuk kita berhenti sejenak dan kita mencoba untuk menyayangi diri sendiri. Jadi langkahnya bagaimana? Langkahnya sederhana. Kalau misalkan ini adalah tangan, bayangkan ini adalah apa ya? Bisa tongkat ajaib, bisa vacuum cleaner, yang itu bisa menyedot emosi-emosi negatif yang ada dalam diri kita. Nah, misalkan contoh tangan ini. Saya taruh kepada bagian hati. Hati itu biasanya letaknya di sini ya. Jantung hatiku gitu kan. Nah, maka kita letakkan tangan Anda di hati Anda, kemudian boleh sambil tutup mata atau buka mata, kita melihat sejenak, melakukan mindful, tarik nafas, tahan dan hembuskan. Good, bagus sekali. Dan ketika tarik nafas ini, boleh sambil diingat momen-momen ketika Anda merasa paling sulit. Dan katakan pada diri Anda untuk memiliki perasaan sulit itu. Oke, 5-10 menit. Ingat momen-momen tersulit Anda. Tahan dan hembuskan. Good. Dan boleh bayangkan di dalam hati Anda itu memiliki warna. Hati itu biasanya warnanya pink, betul nggak? Bentuknya love ya. Betul Kang Galuh? Atau Kang Galuh warnanya hitam ini? Karena hatinya kotor baik. Kotor baik. Ya, warna pink ya. Oke. Tangan taruh sini. Kemudian bayangkan momen negatif yang ada dalam hidup kita. Yang itu adalah kisah yang menyakitkan, kisah yang benar-benar membuat kita terpuruk. Oke. Oke, dalam hitungan ketiga rasakan ada di bagian tubuh sebelah mana. Tahan dan hembuskan. Bagus sekali. Dan dalam hitungan ketiga, semua energi, pikiran, perasaan yang menyertai dari emosi negatif, kebencian diri kita terhadap diri kita, atau kebencian kita terhadap orang lain, itu semua terkumpul dalam hati kita. Oke. Dan dalam hitungan ketiga, pastikan terkumpul semua. 1, 2, dan 3. Tarik nafas dan hembuskan. Nah, oke, good. Ketika sudah terkumpul, maka kita bisa melakukan tracing. Nah, ada jalur meridian atau garis tengah dalam diri kita. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini ada garis tengah, jalur meridian. Maka kita akan lakukan tarik nafas dalam-dalam. Tahan dan hembuskan. Kemudian lakukan tracing. Nah, ini adalah cara sederhana untuk kita melepaskan energi negatif yang diciptakan oleh perasaan benci kepada diri kita. Gitu. Oke, jadi cara pertama adalah itu. Nah, mungkin ada sensasi. Sensasi biasanya di sini itu akan tangannya bergetar, deger-deger gitu ya. Atau merasa panas. Nah, merasa panas tangan di sini. Nah, itu adalah hal yang wajar. Itu adalah reaksi psikologis yang ada dalam diri kita karena hati tadi itu menciptakan energi negatif. Karena dikumpulkan semua dalam hati tadi ya. Nah, oke, seperti itu. Itu adalah cara yang pertama. Cara yang kedua, yaitu kita luangkan waktu dan bertanya pada diri kita sendiri. Nah, ini kalau misalkan kita itu disebut sebagai mindfulness atau apa ya, kontemplasi namanya. Kita meluangkan waktu dan bertanya pada diri kita sendiri, apa sih sebenarnya yang kita butuhkan dalam hidup ini? Apa sih yang kita cari? Misalkan contoh seperti ini. Anda bisa membuat pertanyaan-pertanyaan, apa yang Anda butuhkan untuk merasa sedikit lebih baik saat ini. Jadi ketika ada perasaan sakit hati, misalkan kita diomongin sama teman, orang lain itu ngomongin, kita menggunjingkan, kita menggosipkan tentang diri kita. Oke, kita stop, berhenti sejenak. Oke. Kemudian berikutnya adalah kita tanya pada diri kita,
apa yang saya butuhkan untuk meringankan beban akibat omongan orang lain. Nah, itu adalah cara diri kita melakukan welas kasih kepada diri kita. Kemudian berikutnya, apakah saya perlu jalan-jalan ya? Kalau jalan-jalan mau kemana nih? Nah, apakah saya perlu berbicara dengan orang yang penting? Nah, ibu itu biasanya kalau dalam hidup saya itu adalah orang yang paling penting ya. Nah, kalau teman-teman itu, kalau kata Mbak Nila tadi, orang yang paling bisa dipercaya. Itu siapa nih? Nah, yang mau diceritakan. Apakah perlu saya membuat kopi sendiri atau saya pergi ke coffee shop sendirian? Kemudian di sana buka laptop, kemudian menikmati secangkir kopi dan kita memberikan momen untuk diri kita untuk lebih rileks dan tenang. Atau mengunjungi tempat yang damai yang belum pernah kita kunjungi, tetapi itu membawa situasi yang tenang. Nah, itu yang perlu dilakukan. Nah, kemudian ketika Anda merasa sedikit lebih baik, maka fokus pada pernafasan, membiarkan pikiran Anda mengembara, kemudian mengulangi lagi kalimat-kalimat yang menyayangi diri Anda. Nah, misalkan itu ada apa yang disebut sebagai monkey mind. Nah, biasanya itu lompat-lompat, pikiran kita seperti monyet. Nah, ada pengalaman buruk, muncul semuanya menciptakan narasi buruk terhadap diri kita. Nah, ini semuanya yang perlu kita counter dengan mengucapkan self-talk. Oke. Dengan memunculkan pertanyaan, bolehkah saya berbaik hati pada diri saya? Oke. Baik, kita jawab, boleh. Saya menerima diri saya apa adanya. Saya menerima semua potensi yang saya miliki. Saya memaafkan diri saya atas segala kesalahan yang saya lakukan dengan sengaja maupun saya tidak lakukan dengan sengaja. Saya menjadi orang yang lebih baik. Saya menjadi orang yang lebih tenang. Saya orang yang bisa mengambil keputusan dengan bijak. Itu adalah hal-hal yang membuat diri kita itu akan membuat lebih tenang. Nah, itu yang disebut sebagai self-talk tadi. Jadi, nah, ini lakukan apakah PMG 1 sesi cukup? Nggak bisa. Ini minimal ya beberapa minggu lah Anda lakukan. Misalkan 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, dan itu coba rasakan, biarkan energinya mengalir ke seluruh bagian diri Anda, menyebar ke bagian seluruh diri Anda, dan membawa dampak perubahan. Baik, berikutnya lakukan jurnal welas asih pada diri sendiri. Jadi ketika ada situasi sulit yang sedang teman-teman hadapi, makanya kalau saya dulu lihat ya, atau status-status orang Ramadan day one, Ramadan hari pertama, itu dia melakukan journaling sebenarnya. Jadi Ramadan hari pertama itu ujiannya apa? Misalkan contoh, mau buka puasa ternyata uangnya habis. Di ATM itu sudah 0 saldonya. Di kantong itu tinggal 5.000 perak. Nah, itu kan contoh kesulitan hidup yang sedang ada kita hadapi ya. Nah, maka bagaimana saya bisa mengatasi itu? Tulis lagi. Oke, saya meminta bantuan atau saya meminta makan kepada ibu atau ayah saya. Itu kan contohnya seperti itu. Nah, saldo itu bisa uang jajan ya, bisa uang gaji Anda atau bisa yang lainnya. Nah, jadi ketika dengan seperti itu, kita itu sudah punya rekam jejak di dalam pikiran kita. Ketika ada masa sulit di dalam diri kita, maka akan ada solusi yang muncul. Nah, pentingnya journaling itu seperti itu, teman-teman. Nah, kalau misalkan ada perasaan sakit hati, penolakan, kemudian juga ketidakpastian berkaitan dengan hubungan dan segala macam, maka tulis saja. Oh, kesulitannya ini. Bagaimana saya bisa lebih hati-hati? Caranya apa?
Nah, dengan seperti itu akan menimbulkan mindfulness atau kesadaran kita itu akan lebih meningkat lagi. Baik, itu saja dulu teman-teman. Tips dan triknya berkaitan dengan mengubah narasi buruk di dalam hidup kita menjadi narasi yang berdaya. Karena sesungguhnya ketika teman-teman mau sejenak untuk berhenti, meluangkan waktu, dan memiliki keinginan untuk meringankan beban diri kita, kemudian kita melakukan welas asih pada diri kita dengan cara-cara tips yang tadi, sederhana, tapi itu bisa menimbulkan efek psikologis yang sangat luar biasa. Dan kita itu akan plong, akan tenang, dan itu semua yang akan menjadi investasi kita. Ketika ada orang lain mengatakan negatif, nyinyiran terhadap diri kita, capaian Anda, orang lain itu melihat kita itu ketika senangnya saja itu mereka kadang-kadang tidak bahagia. Apalagi melihat kita kondisi susah, betul nggak? Malah mereka itu tertawa dan segala macam. Nah, oleh sebab itu kuncinya adalah bagaimana kita bisa ulas asih pada diri kita. Baik, Kang Galuh itu dulu. Mari kita kembangkan dalam sesi diskusi. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Baik Bapak, terima kasih atas penyampaian materi yang barusan. Nah, kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau diskusi mengenai materi kita pada siang hari ini, silakan bisa Bapak Ibu menulis di Q&A atau bertanya secara langsung kepada pemateri. Nah, jika ditulis, diajukan kepada siapa pertanyaan tersebut. Silakan Bapak Ibu, bila ada yang didiskusikan dan ditanya. Ada Bapak Ibu? Boleh silakan bila ingin ada yang ditanyakan atau mungkin kurang memahami mengenai yang disampaikan tadi. Bisa ditanyakan kembali. Ada Bapak Ibu? Silakan. Banyak orang. Izin bertanya Alfa. Ada tips untuk membangun konsep diri positif? Ada Bapak. Nah, ini Ini dari Alifah Rahmadani. Izin bertanya, adakah tips membangun konsep diri yang positif, terutama untuk anak didik di sekolah? Ini kalau untuk Bapak dan Ibu boleh dijawab mungkin dari dua materi, boleh ya Pak? Bu? boleh. Jadi dari Mbak Nila dulu, nanti dari saya. Aja Oh, iya. langsung. Ya. Boleh dari Ibu Nila dulu. Oke, baik. Pertanyaannya luar biasa ya. Terima kasih sebelumnya. Jadi bagaimana sih cara membentuk konsep diri yang positif terhadap peserta didik gitu ya? Tadi fokusnya ke siswa gitu ya Mas ya? Oke. Ya, yang pertama tentunya kita harus menyediakan lingkungan yang positif dulu gitu ya. Sebagai guru barangkali ya ataupun dosen, kita harus menyediakan lingkungan yang positif di mana mereka bisa berinteraksi secara positif, mereka mendapatkan hal-hal atau feedback yang positif juga dan sebagainya. Kita memberikan reward atau mungkin memberikan masukan-masukan yang positif terhadap siswa tersebut sehingga dia merasa dihargai, dia merasa
dihormati, diinginkan, dan sebagainya. Nah, itu hal-hal yang pertama yang kita harus lakukan ketika kita mau membentuk konsep diri siswa yang positif. Memberikan umpan balik positif itu sangat penting sekali, terutama ketika mereka melakukan hal-hal yang baik gitu ya. Jadi mereka akan merasa bahwa hal yang dilakukan itu baik sehingga dia mendapatkan feedback yang baik juga. Dan kemungkinan kalau kita memberikan reward ataupun mungkin support yang positif, itu perilaku-perilaku positif itu akan terbentuk dan itu bisa jadi akan membentuk konsep dirinya yang harus dia lakukan seperti apa sih. Ketika misalkan anak itu menolong, kita bisa berikan pujian dan sebagainya seperti itu ya. Bukan hanya menolong, ketika berpartisipasi misalkan, itu kita bisa memberikan pujian atau mungkin support yang positif agar perilaku itu tetap bisa bertahan. Sehingga dia, kalau kita memberikan feedback yang positif, itu secara tidak langsung kita akan merasakan bahwa orang lain itu mendukung kita, mendukung perilaku kita, orang lain itu juga akan menghargai kita, seperti itu. Terus kemudian juga kita bisa memberikan kesempatan mereka untuk apa yang mereka mau, misalkan di dalam setting kelas gitu ya, ketika mereka mau memberikan usulan, ketika mereka mau memberikan ide dan sebagainya terkait kegiatan yang akan dilakukan, itu diberikan kesempatan sehingga mereka juga merasa berharga seperti itu. Dan itu juga berpengaruh juga terhadap pembentukan konsep dirinya. Jadi ketika dia dihargai, ketika dia diperlakukan secara positif, dia di lingkungan yang positif, dia diperlakukan positif dan sebagainya, hal-hal itu semuanya akan terekam dalam diri si anak, yang kemungkinan anak itu akan secara tidak langsung akan memberikan semacam sugesti ataupun kalaupun dia melakukan self talk itu adalah self talk yang positif seperti itu. Terus kemudian ketika ya itu tadi ya. Jadi ketika anak berhasil, ketika anak sukses, ketika anak melakukan hal yang baik, bahkan ketika anak melakukan sebuah kesalahan tidak langsung dijudge seperti itu ya, tapi diminta anak untuk misalkan diberikan kesempatan kepada si anak, entah itu mengungkapkan alasannya ataupun mungkin juga memberikan argumen-argumen yang sifatnya itu memang logis seperti itu dan diberi kesempatan untuk meminta maaf dan sebagainya seperti itu. Jadi kalau kebanyakan kita ketika mendapatkan siswa yang melakukan sebuah kesalahan misalkan di dalam sebuah kelas gitu ya, terlambat kok berulang kali seperti itu kan. Nah, itu biasanya kadang kita keceplosan untuk menjudge seperti ini, seperti itu, dan sebagainya. Tapi kita lupa untuk menanyakan kenapa sih dia selalu terlambat. Barangkali kan ada juga ternyata dulu itu saya menemukan mahasiswa yang selalu terlambat, ternyata dia harus membantu ibunya dulu jualan seperti itu. Nah, pentingnya untuk mencari tahu atau memahami peserta didik, karena hal itu nanti ketika dia merasa dipahami, dimengerti, itu akan ketika dia melakukan kesalahan, kita akan bisa mencarikan solusi sama-sama seperti itu. Dan itu tadi kata kuncinya adalah kita harus bisa menghargai atau respect terhadap siswa, menyediakan lingkungan yang positif, memberikan reward yang positif ketika berbuat baik, terus memberikan kesempatan ketika dia misalkan berbuat kesalahan seperti itu. Nah, barangkali itu dari saya, Mas Gali. Terima kasih. Mungkin ditambahkan sama Pak Muhajir nanti. Yes, angkat dua. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Selanjutnya dari Bapak Muhammad Muhajirin, Pak. Oke. Nah, setelah ini ada Bu Rodatul Jana itu dari sini. Ya, Kita Pak. sambung lagi. Baik, rekan-rekan, kalau misalkan rekan-rekan ada di sekolah, nah ini saya manggilnya Pak Bu Alifah, Teh Alifah. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ada di sekolah, kita bisa lakukan salah satu teknik atau exercise dalam self compassion itu adalah seperti ini. Nah, sudah ada muncul gambarnya Kang Galuh? Nah, saya ambil konsep ini dari konsep Gestalt, Bapak Ibu. Konsep Gestalt ini adalah bisa digunakan dalam setting konseling, dalam setting psikoedukasi. Psikoedukasi itu dalam artian
apa ya, layanan dasar bisa, misalkan kita memberikan ceramah ataupun latihan langsung di depan kelas. Jadi dicontohkan ya, sifatnya dicontohkan di depan kelas. Nah, pertama buat posisi 3 kursi dalam bentuk seperti ini. Nah, di dalam untuk menciptakan konsep atau konsep diri positif pada anak, maka kita perlu mengajarkan bahwasanya di dalam konsep dirinya juga itu ada konsep diri yang negatif, betul nggak? Gitu ya. Nah, konsep diri yang negatif itu ditimbulkan oleh 3 biasanya atau minimal 2. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan ego state therapy itu akan lebih keren lagi, lebih apa ya, lebih seru lah, seru. Nah, tapi kalau misalkan menggunakan Gestalt ini, pertama bahwasanya konsep negatif itu bisa bersumber dari bagian diri yang pengkritik. Kebayang Bapak Ibu? Jadi kita itu kepada anak-anak kita mengajarkan, Dek, di dalam diri kamu itu ada bagian diri kamu yang mengkritisi. Dia itu peran dan fungsinya ketika hadir dalam diri kami itu adalah terus saja oposisi. Enggak pernah mendukung sama sekali. Apapun yang kamu lakukan itu salah, ya kan? Orangnya yang kritik itu kayak gitu, betul nggak? Nah, jadi dia itu hadir fungsi dan perannya adalah sebagai pengkritis. 1. Nah, kursi yang kedua, yang segitiga, saya gambarkan segitiga. Itu adalah bagian diri atau perasaan bagian diri yang dikritisi dan dihakimi oleh bagian yang mengkritisi itu sendiri. Nah, jadi bagian diri kita atau faded ego atau bagian yang tersakiti ini yang kadang-kadang menimbulkan narasi negatif dan menciptakan self konsep diri negatif. Sehingga perlu kita munculkan dan kita hadirkan kursi kosong tersebut. Nah, yang ketiga yang perlu kita hadirkan adalah bagian diri yang bijaksana. Nah, ini dia, self diri positif itu muncul dari bagian yang bijaksana ini. Nah, bijaksana ini adalah pembentuk welas asih tadi. Ketika welas asih terbentuk, maka resiliensi, ketangguhan, kemudian grow mindset, kemudian grit, kegigihan, itu akan semuanya muncul di sana. Nah, jadi dramanya akan sederhana ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan nih, pertama tahapannya kayak gini. Siapkan 3 kursi kosong dalam bentuk susunan segitiga. Tadi kan segitiga seperti ini ya. Nah, kemudian selanjutnya tentukan 1 kursi yaitu sebagai suara bagian diri Anda yang terus mengkritisi diri Anda. Kursi kedua adalah bagian diri Anda yang merasa dihakimi atau yang dikritis. Dan kursi yang ketiga adalah bagian pengamat yang bijaksana dan penuh kasih sayang. Nah, ini adalah bagian diri kita yang memiliki welas asih terhadap diri kita. Mungkin pada saat pertama nanti misalkan ketika kita mempersilahkan anak tersebut duduk di bagian kursi yang mengkritisi. PMG ngapain sih? Ini maksudnya apa sih? Kayak yang terkesan konyol, ya. Tetapi itu ada energi yang sangat luar biasa, sensasi yang luar biasa. Misalkan contoh, anak tersebut kita taruh, kita rasakan, oke, silakan Anda duduk di kursi pengkritik. Oke, kita kasih nama misalkan kritikus ya. Nah, oke, kritikus, apa fungsi dan peran Anda hadir dalam diri Galuh? Oh, fungsi dan peran saya itu ketika saya hadir mengkritisi Galuh, ya semua yang Galuh lakukan itu salah, nggak ada harganya. Harusnya itu dia seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi kenapa dia melanjutkan melakukan A, B, C dan seterusnya? Jadi terus fungsinya mengkritik. Oke, perasaan apa yang muncul ketika kritikus hadir dalam diri Galuh? Perasaan kecewa, sedih, narasi buruk aja, ya kan? Nah, kemudian kita suruh pindah ke kursi berikutnya. Oke, kita ucapkan terima kasih dulu ke bagian kritikus. Kemudian kita minta pindah ke bagian diri yang dikritik dan dihakimi. Oke ya, bagian dikritik dan dihakimi. Oke, bagian kritikus, terima kasih. Oke, saya ingin memanggil bagian diri Galuh yang dikritik dan dihakimi.
Perasaan apa yang muncul ketika kritikus mengatakan hal buruk tentang diri kamu yang tadi? Mengatakan ini. Nah, itu semua. Nah, setelah keluar semua, maka berikutnya adalah yang terima kasih bagian yang dihakimi. Atau kalau misalkan kita kasih nama, naming the problemnya itu adalah aku yang tersakiti. Nah, aku yang tersakiti. Ya, aku yang tersakiti, oke lah. Nah, terima kasih aku yang tersakiti sudah hadir dalam sesi ini. Dan berikutnya adalah bagian diri yang bijaksana. Oke, bagian diri yang bijaksana. Terima kasih sudah hadir dalam sesi ini. Oke, Kang Galuh yang bijaksana, apa fungsi dan peran kamu hadir dalam diri Kang Galuh? Misalkan dia mengatakan, ya saya adalah orang yang tenang, saya adalah orang yang bangga pada diri saya berani, walaupun saya melakukan itu dengan kesalahan, tetapi saya mau mencoba untuk melakukan yang salah. Nah, hal-hal semacam itu yang kalau kita praktikkan, kita ajarkan kepada anak-anak didik kita, insya Allah dia akan memiliki muncul set konsep diri yang positif tadi. Jadi ketiga bagian diri yang konflik ini perlu untuk damai dan perlu untuk muncul. Nah, itu Kang Galuh. Tips sederhananya seperti itu. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Nah, lalu untuk pertanyaan kedua ini dari Ibu Raudatul Jannah. Silakan Ibu. Baik, terima kasih banyak Pak Muhajirin dan Ibu Nila. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Saya ingin bertanya dari perspektif seorang ibu ya, karena saya seorang ibu. Jadi saya ingin bertanya tentang self-hate menjadi self-love. Saya cerita sedikit bahwa kenapa ya ketika kita sebelum menjadi ibu, kita itu seperti paham akan diri kita sendiri. Setelah menjadi ibu, wah kenapa langsung muncul banyak yang misalnya, saya dulu tidak seperti ini loh, saya dulu orangnya tidak pemarah, tapi kenapa setelah menjadi ibu saya jadi mudah marah gitu. Terus kenapa sebelum saya menjadi ibu itu saya lebih mindful, saya lebih paham apa yang harus saya lakukan, saya lebih paham tidak mudah marah ke orang, tidak mudah kecewa, tapi setelah punya anak, mengasuh anak, kenapa lebih mudah yang namanya anak GTM sedikit menyalahkan diri sendiri, anak berat badannya seret menyalahkan diri sendiri, terus juga mencari solusi-solusi itu sepertinya lebih sulit ya dibanding saat sebelum punya anak. Saya paham sih sebenarnya karena tanggung jawab seorang ibu itu bertambah, peran kita sebagai seorang ibu memang itu sulit, tidak mudah. Akhirnya memang butuh yang namanya partner ya, partner support seperti suami dan keluarga. Tapi yang ingin saya tanyakan di sini, mengapa itu terjadi? Mengapa setelah punya anak itu sulit rasanya untuk apa ya? Mencari solusi gitu, mencari solusi atau enggak sulit untuk yang namanya move on gitu, agak prosesnya itu agak lama gitu dibanding sebelum punya anak. Lalu tadi Pak Muhajirin juga menjelaskan tentang cara kita untuk mengubah narasi buruk terhadap diri sendiri dengan berdaya dengan self compassion. Tadi ada beberapa ya teknik-tekniknya. Yang ingin saya tanyakan itu berapa lama sih efektifnya teknik-teknik itu kita gunakan? Apakah seminggu, 2 minggu sudah berhasil atau berapa lama untuk kita lakukan hal itu agar berhasil? Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, mohon maaf, boleh bertanya lagi nggak? Oke, baik. Jadi ada nih teman saya bertanya, si pertanyaan, apa ya, kenapa ya kita itu sebagai seorang ibu itu merasa bahwa eh, pengalaman masa lalu itu benar-benar membuat kita mempengaruhi pola asuh kita ya, pengaruh pola asuh kita, dan keluar dari itu sangat sulit gitu. Sangat sulit untuk itu. Padahal kita tahu nih, kita tahu bahwa itu tidak benar, tapi
sulit untuk keluar dari itu, selalu terulang trial and error itu selalu terjadi. Nah, saya ingin menanyakan berapa lama sih waktunya kita untuk berbenah, waktunya kita untuk melakukan self compassion tadi agar supaya kita lebih mindfulness lagi menjalani peran sebagai seorang ibu. Seperti itu. Terima kasih, Kang. Ya, Ibu, sama-sama. Baik, Ibu Nilma. Mohon maaf, Ibu Nila. Saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih Ibu, luar biasa sekali ya. Ini sesama ibu-ibu mungkin boleh kumpul ya. Yang makin setelah melahirkan kita makin banyak mengalami perubahan gitu ya memang Ibu. Jadi benar sekali dan ini nyata sekali saya alami juga Bu. Ketika setelah melahirkan, terutama setelah memiliki 2 anak gitu ya, itu sangat-sangat berbeda sekali. Kita nggak bisa memang membandingkan diri kita yang sekarang dengan diri kita yang dulu. Mungkin kalau dulu kita bisa berpikir cepat, terus bertindak cepat dan sebagainya. Tapi sekarang memang sudah agak berbeda gitu ya Ibu ya. Dan itu bisa aja disebabkan oleh berbagai macam faktor. Kalau saya pernah baca-baca itu ada kaitannya dengan perubahan hormon Ibu. Perubahan hormon, terus kemudian kondisi fisik kita yang kita tidak bisa memungkiri capeknya berlipat-lipat ya Ibu ya. Selain ada anak, suami, dan belum nanti ada kedistrak pekerjaan dan sebagainya. Itu sudah menyita energi, menyita fisik, menyita psikis, emosi, dan sebagainya itu bertarung jadi satu di situ. Dan sepertinya itulah hebatnya ibu gitu ya, hidup ibu-ibu gitu. Oke. Jadi itu Ibu ada beberapa hal yang menyebabkan hal seperti itu. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri kita baik secara fisik maupun psikis, secara biologis itu sangat berpengaruh terhadap performa kita saat ini ketika kita menjadi seorang ibu seperti itu ya. Dan tadi barangkali apa pertanyaannya tadi terkait dengan atau ada kaitannya dengan bagaimana cara mengatasi begitu ya. Bagaimana cara kita bisa berpikir lebih cepat dan sebagainya gitu ya. Kita sebenarnya gini Bu, mindfulness kita menyadari diri secara penuh iya, yang tadi Bapak Muhajirin sampaikan, tips-tips tips-tips cara melakukan self compassion itu bisa dipraktekkan, dan juga yang paling utama itu kita harus bisa menerima kondisi kita Ibu. Jadi yang paling utama kita menerima, tidak membandingkan diri dengan kita sebelum saat ini gitu ya. Kita dulu mungkin masih single dan sebagainya. Itu yang pertama, kita harus menerima kondisi kita saat ini. Terus kemudian yang kedua, karena kondisi kita memang sudah diterima, alangkah lebih baiknya selain kita mencari partner untuk berbagi paling tidak ya, itu mungkin bisa kita lakukan dengan suami ataupun mungkin dengan sesama ibu-ibu gitu ya yang mengalami hal yang sama, itu akan sedikit meringankan beban kita. Dan mindfulness mungkin bisa dilakukan juga, menyadari diri secara penuh dengan melakukan berbagai hal, misalkan seperti meditasi, relaksasi, hal yang simple-simple. Ketika saya mengalami kejenuhan tingkat tinggi, Ibu, biasanya yang saya lakukan adalah yoga yang simple-simple seperti itu. Ketika mau tidur, biasanya itu ya, mau tidur ataupun setelah bangun tidur, itu ada di YouTube biasanya itu yoga before sleep atau yoga di pagi hari, itu kurang lebih sekitar 10 sampai 20 menit itu bisa diterapkan barangkali. Dan itu lumayan bisa mereduce kecemasan, stres, dan sebagainya. Dan ketika tidur, biasanya saya memutar musik relaksasi, Ibu. Karena makin ke sini beban kita juga makin berat ya, Bu ya. Tapi itu yang bisa kita lakukan. Ketika kita punya waktu, kita bisa mengambil waktu untuk diri kita sendiri, entah itu mungkin Ibu bisa belanja, nggak melulu harus belanja yang menghabiskan banyak uang ya, tapi yang membuat Ibu happy, terus melakukan tadi ya, bisa yoga, relaksasi yang ringan, tarik nafas, buang nafas, dan sebagainya. Terus kemudian tadi ada juga kaitannya dengan, mohon maaf Mas Gali, tadi yang terakhir apa pertanyaannya Mas? Banyak sekali tadi pertanyaannya Ibu ya, dan itu relate sekali dengan kondisi ibu-ibu saat ini memang.
Ketika kita ini, Bu, jadi untuk memberikan penguatan ya, Ibu, ya, ketika kita menghadapi kondisi yang seperti itu, kita butuh penguatan biasanya, Ibu. Kita kita butuh partner yang memang benar-benar mengerti kondisi kita dan itu kita bisa berbagi dengan suami biasanya. Kalau saya karena, kondisi saya memang lagi LDR-an gitu ya, jadi saya bisa berbagi dengan orang tua ataupun mungkin dengan orang yang momong anak saya kayak gitu, at least itu bisa membuat saya lebih ringan gitu ya, cerita-cerita apapun yang menjadi keresahan saya selama mengasuh anak dan sebagainya. Karena kita kalau misalkan kondisi kita tetap dibiarkan seperti itu dampaknya juga ke anak. Kita marah, kita nggak bisa mengontrol emosi dan sebagainya, efeknya ke anak, larinya ke anak dan sebagainya. Kita bisa marah-marah nggak jelas, kita bisa menyalahkan nggak jelas dan sebagainya. Nah itu biasanya kita perlu perlu, sesi untuk memang, benar-benar sesi untuk diri kita sendiri gitu ya, untuk mindfulness dan melakukan aktivitas-aktivitas yang membuat mood kita bagus, membuat emosi kita stabil dan sebagainya gitu ya Ibu ya. Mungkin itu yang saya tips dari saya, lakukan exercise seperti yoga ataupun mungkin relaksasi yang ringan-ringan yang bisa kita lakukan. Saya biasanya mengandalkan YouTube untuk melakukan itu gitu ya, bahkan untuk musik relaksasi sebelum tidur, itu ada yang bisa di black screen ya, jadi nggak terlalu silau ketika kita ini atau mungkin dari handphone gitu ya, yang deep sleep itu sangat-sangat membantu sekali Ibu untuk mengurangi atau meredakan emosi-emosi negatif dan juga kecemasan yang kita alami. Semangat ya Ibu ya, kita berjuang bersama di sini ya, ibu-ibu di seluruh dunia. Oke, terima kasih itu dari saya Mas Gali. Dari Adi. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Mungkin Pak Muhajirin ada tambahan dalam Ya, perspektif suami atau Bapak. ini sambil mendengarkan azan ya. Jadi ada mindful parenting itu berlaku untuk ayah dan ibu sebenarnya. Pertama, di dalam slideshow tadi itu saya ada yang disebut mindfulness, kindness, sama humanity, common humanity ya. Artinya Ibu Jana, Anda tidak sendiri. Saya juga merasakan hal itu, ibu-ibu yang lain di sini juga merasakan hal itu. Itu yang membuat kita bisa berwelas asih terhadap diri kita. Jadi pertanyaannya adalah berapa lama tadi ya berkaitan dengan self compassion ini kita lakukan atau kita praktikkan. Ya kalau sholat kan 5 waktu, betul. 5 waktu dalam sehari. Nah prinsipnya di sana itu salah satunya adalah mindfulness atau khusyuk kita dalam menjalani itu. Kalau minum obat 3 kali, betul kan? Pagi, siang, sore atau malam. Nah, kalau untuk mindfulness sendiri atau self compassion, mohon maaf, ini saya baca 2 jurnal. Jurnal yang pertama itu yang dilakukan praktik self compassion dilakukan oleh konselor di Florida, Amerika. Jadi kenapa mereka itu kuat dalam menangani sesinya atau berhasil dalam sesi konseling? Mereka itu setiap jeda sesi, misalkan kayak gini, hari ini ada jadwal konseling itu 1 hari itu 2 klien atau 3 klien. Maka setiap jeda itu dia melakukan exercise self compassion. Setiap jedanya. Nah, bayangkan kalau Bu Jana yang misalkan sebagai apa ya, orang tua kan dalam artian sebagai perannya sebagai seorang ibu. Apakah ada aktivitas lain atau enggak? Kan gitu ya. Nah, setiap jeda berhadapan dengan anak-anak kita, maka biasanya saya kalau sebagai seorang suami itu berbagi peran. Kadang ada waktunya di mana kita luangkan waktu sebagai ayah untuk harus ada spare time atau waktu untuk anak-anak kita. Nah, dan itu dilakukan setiap hari, Bu. Setiap hari. Jadi berbagi peran itu. Di mana jadi nanti berbaginya adalah ketika kita menghandle anak-anak, maka ya istri kita punya me time. Tadi ya, apakah nanti
exercise-nya itu ngopi sendiri, silakanlah pergi ke coffee shop atau yang mana, atau belanja dan segala macam, atau masak sendiri. Nah, itu kita kasih kesempatan. Anak-anak kita yang handle. Nah, kalau yang berbagi peran. Nah, kalau yang lainnya itu bisa di-sharing dengan pengasuh atau pengganti pengasuh. Biasanya itu ada kakek, neneknya, dan segala macam. Nah, kalau Bu Jana saya kira kakek neneknya jauh-jauhan semua ini. Di Palu ya. Ya, jadi semangat tetap. Kemudian untuk durasinya, durasi ini kalau untuk biasanya untuk kita melakukan renungannya. Untuk tarik napas, untuk melatih tadi, teknik bernapas dalam namanya. Itu lakukan 5-10 menit. Oke, kemudian setelah itu kita lakukan berikutnya kalau sampai pada titik yang level exercise keempat, yaitu latihan dengan tadi, teknik Gestalt tadi, itu butuh waktu sekitar sampai dengan 45 menit. 45 menit ya. Jadi waktunya untuk relaksasi itu misalkan 5-10 menit. Kemudian 10 menit berikutnya untuk melakukan journaling. Journaling itu apa yang kita kesulitan, apa yang kita hadapi. Jadi konteksnya nanti bisa pola pengasuhan, bisa interaksi kita dengan suami kita atau pasangan kita, bisa interaksi kita dengan para tetangga yang julid dan julida dan yang lainnya. Nah, itu exercise-nya seperti itu. Kemudian yang terakhir bisa lakukan drama yang Gestalt tadi, kemudian tutup dengan rilis. Nah, saya menarik seperti ini, Bu. Kenapa dulu ketika kita sebelum berpasangan itu lebih mudah? Ya karena peran dan tanggung jawabnya berbeda. Kalau dulu mungkin kita hanya memikirkan satu fokusnya, yaitu gimana caranya lulus kan gitu ya. Kalau sekarang gimana caranya dapur ngebul, gimana caranya dapur bisa berjalan, dan segala macam. Itu yang membuat kalau dalam hati itu disebut sebagai kebisingan psikologis. Nah, itu muncul tuh kebisingan psikologis ya. Teriakannya itu banyak. Dan itu beriringan dengan peran kita sebagai seorang ayah atau ibu. Itu adalah hal yang wajar, itu manusiawi, dan insya Allah kita semua bisa memanage itu dengan baik. Terima kasih Bu Jana sharingnya. Baik, terima kasih Pak MG atas jawabannya. Dan kepada Ibu mungkin ini akan lebih dari pukul 12 karena sedikit mungkin ya Pak Ibu, karena masih ada 2 pertanyaan lagi. Dan untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Neng Sopi. Izin bertanya kepada Bapak dan Ibu, kita kan berusaha menerima apa yang terjadi pada kita, tapi kadang kita tetap tidak bisa mengontrol pada perasaan emosi dan kecewa itu sendiri. Nah, bagaimana cara kita untuk lebih mengontrol perasaan itu yang mungkin kadang pikiran sendiri terlalu menumpuk dengan pikiran yang memang perlu dipikirkan, tapi tidak usah berlarut dalam keadaan atau situasi tersebut. Itu mungkin pertanyaannya, Pak Muhajirin, mungkin ini ke Pak MC dulu. Sama satu lagi aja, Kang Galuh, ini yang pertanyaan Teh Diana Safety ya. Oke. Nah, Nah, itu juga untuk dibacakan saja nanti jawab berbarengan. baik, untuk dari Ibu Diana, bagaimana tipsnya bisa always happy, ceria seperti Ibu Nila, menyalurkan aura-aura positif, karena sebagai pendidik, tentu hal ini sangat diperlukan, walau lagi bad mood, sedih, harus tetap terlihat happy di depan anak-anak. Kebetulan saya megang kelas 1. Itu mungkin pertanyaannya. Ibu Nila boleh Ibu terlebih dahulu untuk menjawab jawaban pertanyaan dari Neng Sopi, Ibu. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Galuh. Ya. Ini untuk pertanyaan yang pertama terkait dengan mengontrol emosi gitu ya. Sebenarnya ini ada relate-nya juga dengan pertanyaannya Ibu Diana ya, bagaimana tips selalu happy gitu ya. Berdasarkan yang pernah saya lakukan ini ya,
berdasarkan pengalaman saja, Ibu, dan juga Ibu Sophie. Latihan, saya sering menggunakan latihan pernafasan, Ibu ya, untuk mengontrol emosi negatif terutama. Jadi ketika marah terhadap anak, terus kemudian ketika beban kerja lagi hektik-hektiknya dan deadline-nya juga semakin padat seperti itu, biasanya saya ambil jeda untuk diri saya sendiri. Saya melakukan itu, mindfulness, barangkali seperti itu bisa disebutnya. Saya melakukan relaksasi juga. Saya paling suka mendengarkan musik klasik, bahkan ketika bekerja juga, Ibu. Itu yang akan membantu saya bukan hanya ketika bekerja, tapi juga ketika saya tidur. Nah, itu biasanya ketika pagi itu mood saya jadi bagus. Saya nggak ngerti ini sugesti ataupun mungkin efek dari musik relaksasi tadi. Karena beberapa artikel juga menyebutkan seperti itu bahwa musik-musik relaksasi itu sangat bermanfaat sekali untuk mental kita gitu ya, terutama untuk pengelolaan emosi. Terus kemudian itu tadi saya melakukan exercise seperti yoga, tapi yang simple-simple aja Ibu, yang sekiranya bisa dilakukan aja seperti itu. Dan ketika dalam setting kelas begini, ini murni dari opini pribadi ya Ibu ya. Jadi saya mengubah mindset saya seperti ini. Ketika saya berada di tempat kerja, berhadapan dengan mahasiswa, nah apapun yang terjadi, itu saya anggap rekreasi, seperti itu Bu. Jadi apapun yang terjadi di situ, saya harus meninggalkan masalah saya dulu, gitu. Jadi seperti bukan melarikan diri, tapi seperti refreshing atau rekreasi di dalam kelas seperti itu sejenak untuk meninggalkan masalah saya yang ada, yang mungkin membuat saya cemas dan sebagainya. Itu saya tinggalkan dulu, saya rekreasi dulu nih di kelas seperti itu. Biasanya itu. Apalagi ini anak-anak, saya nggak bilang kalau anak-anak itu lebih muda. Saya yakin challenge-nya juga besar ya untuk menghadapi anak-anak, Ibu. Tapi paling tidak saya mengubah mindset saya seperti itu, gitu. Jadi ketika saya berhadapan dengan mereka, saya anggap wah ini rekreasi nih, rekreasi dari permasalahan-permasalahan saya, atau ini break buat saya memikirkan masalah saya akan rekreasi dulu nih di kelas seperti itu. Itu mindset saya yang biasanya sering saya terapkan seperti itu. Terus kemudian saya biasanya mencari support dari teman-teman yang se-circle biasanya Ibu ya. Selain dari suami tentunya, tapi juga ada teman-teman satu circle. Biasanya saya sengaja membuat di tempat kerja itu sengaja membuat kelompok yang bisa mendukung satu sama lain seperti itu. Jadi ketika ada apapun kita bisa sharing, terutama terkait dengan pekerjaan. Terus kemudian juga ketika kita mengalami hal-hal yang negatif, itu mereka bisa membantu untuk meng-counter juga seperti itu. Jadi saya tidak murni mengandalkan diri sendiri, tapi support dari orang lain itu sangat-sangat berharga untuk saya, sangat-sangat penting untuk saya, karena kadang saya juga kurang bisa menghandle emosi-emosi negatif yang muncul seperti itu. Jadi ketika emosi negatif muncul dan ini dirasa kalau saya berbuat sesuatu damage banget atau mungkin dampaknya sangat negatif, jadi saya ambil waktu untuk diri saya sendiri. Saya memilih untuk berdiam dulu seperti itu, untuk mengambil jeda. Dan kalau sempat melakukan exercise, kalau tidak juga saya mungkin bisa melakukan aktivitas-aktivitas lain yang bisa membuat mood saya bagus seperti itu. Nah, ini mungkin bisa dilakukan juga Ibu, karena kita juga nggak tahu ya yang paling match dengan diri kita itu apa. Apakah kita bisa menerima dengan musik relaksasi, ataukah mungkin kita butuh orang lain yang bisa memvalidasi apa yang kita rasakan dan memberikan support seperti itu. Tapi kalau saya selain mengandalkan diri saya sendiri, mengatur pola pikir, mengatur emosi dengan berbagai hal, juga membutuhkan support dari orang lain biasanya kalau memang itu udah dirasa berat banget seperti itu. Ya, tapi yang paling penting kita harus menyadari Bapak Ibu, ketika kita mengalami hal negatif itu kita sadari betul bahwa kita memang mengalami itu. Tidak denial atau kita tidak menyangkal kalau kita sedang mengalami hal buruk. Itu kunci utama yang pertama. Kalau memang kita lagi sedih ya diakui aja kita lagi sedih, kita lagi marah ya kita akui kita marah. Terus kita terima, baru kita melakukan exercise, atau ketika membutuhkan orang lain ya kita harus mencari bantuan yang tepat seperti itu. Itu Mas Gali, terima kasih.
Mudah-mudahan bisa diterima ya Ibu. Baik, terima kasih Ibu Nila atas jawabannya. Selanjutnya pada Pak MG untuk menambahkan atau menjawab. Silakan Pak. Baik, kepada Neng Sofi dan Teh Diana ya. Eh, intinya prinsipnya emosi itu butuh ekspresi. Emosi ini memiliki energi Bapak Ibu. Energinya itu cenderung lebih pada kalau misalkan kita merasakan kesedihan atau kekecewaan maka timbul energi negatif. Nah, energi ini butuh rilis atau butuh dikeluarkan. Maka teknik tadi ya yang saya contohkan mulai dari memegang pintu hati itu adalah bagaimana untuk memusatkan semua energi masalahnya terkumpul. Kemudian kita lakukan rilis dengan cara tracing tadi ya. Tarik nafas, hembuskan. Nah, itu mengosongkan atau mengurangi tabungan emosi negatif. Nah, ketika sudah kosong, apakah masalah itu selesai? Tidak terjadi seperti itu, Bapak Ibu. Tips berikutnya adalah tabungan ini atau tabung kayak mirip seperti tabung gas. Ketika dia ada isinya, kemudian dia bisa dipakai energinya untuk panas, menghangatkan, memasak, dan segala macam. Tapi ketika gasnya kosong, maka dia rentan masuk lagi energi negatif. Misalkan contoh, tabungnya kosong nih, atau gelasnya kosong. Maka berikutnya adalah yang terjadi, itu omongan orang lain masuk. Dia makan masuk lagi. Nah, untuk membantali ya, atau membuat itu semua lebih soft, lebih mengcounter energi negatifnya itu masuk kembali, Bapak Ibu bisa lakukan visualisasi. Nah, jadi relaksasi, setelah tracing, relaksasi, tracing, berikutnya adalah visualisasi tentang happy moment. Happy moment ini adalah momen yang paling membahagiakan di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Misalkan Teh Diana, ibu saya itu sama. Dulu almarhumah ibu saya itu adalah mulai dari saya SD, SMP, SMA, kuliah, beliau itu bertahan memegang kelas 1 saja. Karena guru SD yang lain nggak mau megang kelas 1. Ya harus nyebokin, ya harus belajar membaca segala macam. Itu semua terjadi. Betul ya? Enggak, Diana Pak, ya? enggak. Itu sama. Nah, yang dilakukan oleh ibu saya setelah bercerita hal negatif segala macam, dia membayangkan happy moment dalam hidupnya. Entah itu dengan anak-anak yang tadi. Jadi misalkan seperti ini. Dalam kalau SD itu kan saya nggak tahu di kelas Budiana itu dari jam 7 sampai jam berapa kan. Kalau zaman dulu, zaman saya SD itu jam 7 sampai jam 10. Nah, apakah betul selama jam 7 sampai jam 10 itu suasananya itu negatif semua? Nggak, pasti nggak seperti itu saya kira. Pasti ada satu momen yang kita itu benar-benar larut bahagia dalam kondisi mereka. Nah, kalau jadi prinsipnya sama Bu, untuk memunculkan emosi positif tadi, kita play bagian menit di mana rekaman yang happy moment itu terjadi ke anak-anak kita. Nah, dengan anak-anak kita atau siswa kita yang tadi. Nah, jadi happy moment itu menutupi atau mengobati perasaan kesel, kecewa, bad moodnya itu tidak akan balik lagi setelah kita rilis. Nah, seperti itu konsep sederhananya seperti itu Bu Diana. Mudah-mudahan membantu ya. Itu tipsnya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sama Bu Nila. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu, Bapak Muhajirin dan Ibu Nila atas jawabannya, dan kepada Bapak Ibu peserta konseling talk, terima kasih juga telah menghadiri kegiatan ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di majelis ilmu ini dijadikan amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan
bisa bermanfaat di kehidupan atau pengaplikasian di kehidupannya masing-masing. Karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 12 lebih 17 lebih, itu lebih dari yang dijadwalkan. Nah, untuk acara selanjutnya mungkin ada penutupan dan penyerahan sertifikat dari Edupotensia oleh Bapak Muhajirin kepada Ibu Nila. Baik, Ibu Nila, terima kasih atas ilmu yang sangat bermanfaat. Semoga energi positifnya, happiness-nya selalu aura terpancar, gitu, seperti yang dikatakan Bu Diana ya. Amin, amin. Teman-teman dan Amin. semuanya. Kang Galuh sertifikatnya bisa ditayangkan nggak? Oh, ada. Nah, ini sertifikatnya. Terima kasih sekali lagi atas kesediaan waktunya sudah bergabung bersama kegiatan rutin di Edupotensia. Nih. Sama-sama Bapak, saya juga terima kasih atas kesempatan yang diberikan sehingga bisa mendapatkan ilmu juga di sini, bisa sharing ilmu juga. Dan terima kasih pada Bapak Ibu juga semuanya yang hadir. Mudah-mudahan apa yang kita sharingkan hari ini bisa benar-benar bermanfaat untuk kita semuanya gitu. Terima Amin. kasih. Oke. Baik. Baik, Bapak Ibu, karena tadi disuruh menutup sama Kang Galuh. Jadi sekalian, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada yang sudah hadir. Insya Allah, kalau di live IG itu ada kegiatan self-help talk namanya, dengan beberapa pemateri. Kalau misalkan ada Bapak Ibu yang mau menjadi pemateri atau narasumber juga, ayo silahkan. Kemudian juga insya Allah nanti di bulan April, awal April ini ada kegiatan International Counseling Summit melibatkan 4 negara, yaitu Indonesia, kemudian Malaysia, Brunei Darussalam, dan Timur Leste. Ini sedang kami susun kegiatannya, semoga terlaksana. Dan nanti ditunggu partisipasinya Bapak Ibu. Nah, kalau ini mohon maaf nggak ada sertifikatnya. Kalau yang nanti itu sertifikatnya internasional Bapak Ibu. Gitu ya. Nanti yang jadi narasumber juga sertifikat internasional. Baik, itu saja. Marilah kita tutup kegiatan ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Kang Galuh dilanjutkan. Terima kasih Pak MG atas penyerahan dan penutupan acara ini. Bapak dan Ibu, saya Galuh Aji Pratama pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata dalam berucap. Mudah-mudahan kita semua selalu ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi keadaan sehat dan bisa berjumpa lagi di kegiatan Edupotensia selanjutnya. Terima kasih saya ucapkan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Manila.